Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul pembuatan garam kompleks dan garam senangkap. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Iswara Chandra Wijaya. Yang kedua ada saya sendiri, Kurnia Maduseno, ada Vanessa, ada Hasna, Akasa, Nurul, Tiara, Karmia, dan Dian Larasati. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Tujuan praktikum ini yaitu yang pertama membuat garam kompleks tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat, yang kedua membuat garam rangkap kupri amonium sulfat heksahidrat. Alat yang digunakan yaitu yang pertama gelas beker 100 ml, gelas ukur 10 ml, neraca analitik, pengaduk kaca, sendok sungu, kaca arloji, corong gelas, Erlenmeyer 250 ml, kamera, lampu spiritus, kaki 3, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Bahan. Yang pertama larutan amoniak 15 m, yang kedua aquades, yang ketiga CuSO4 5H2O padat, yang keempat etanol, yang kelima NH42SO4 padat, yang keenam larutan amoniak 6N. Kemudian untuk prosedur kerja, yang pertama, pembuatan garam kompleks tetra tembaga 2 sulfat monohidrat, 8 ml larutan amoniak 15 m dan 5 ml aquades dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian tambahkan larutan amoniak dan 0,02 mol CuS4 5H2O. Kemudian larutan diaduk. Kemudian ditambah 5 ml etanol dan larutan ditutup dan dibiarkan selama 1 malam. Kemudian larutan diaduk, disaring dan dikantir. Lalu dipindahkan ke dalam kertas saring dan dicuci dengan 3-5 ml amonia 15 m dan etanol. Kemudian dicuci sekali lagi dengan etanol dan disaring. Lalu ditimbang kristal dan ditentukan rendemennya. Selanjutnya yang kedua, pembuatan garam rangkap kupri amonium sulfat CuNH4 2 kali SO4 2 kali 6H2O. Yang pertama 0,2 mol CuNH4 2 kali SO4 2 kali 6H2O dan 0,2 NH4 2 kali SO4 dan 10 ml aquades. Lalu setelah itu dilarutkan, kemudian dipanaskan, lalu didinginkan, didekantir untuk memisahkan larutan dan endapan. Endapan lalu dikeringkan, selanjutnya kristal monoklin, setelah itu ditimbang, lalu dicatat jumlah mol reaktan dan kristal hasil dan dihitung persen rendemennya. Saya di sini akan menjelaskan data pengamatan. Tabel pertama yaitu data pengamatan garam kompleks tetraamin koper 2 sulfat monohidrat. Berat kristal praktik 4,54 gram, mol CuSO4 5H2O 0,02 mol. Tabel data pengamatan garam rangkap CuNH4 2 kali SO4 6H2O, berat CuSO4 NH4 2 kali SO4 5H2O yaitu 4,9 gram, berat praktiknya 6,1 gram. Saya akan menjelaskan analisis data. A. Pembuatan garam rangkap kupri amonium SO4 6H2O. Diketahui massa CuSO4 5H2O 4,54 gram. MrCuSO4 5H2O 249,55 gram per mol. MrCuSO4 NH4 2 kali SO4 N6H2O 399,5 gram per mol. Berat praktiknya 6,1 gram. Ditanyakan rendemen. Penyelesaian reaksi yang terjadi CuSO4 5H2O plus NH4 2 kali SO4 plus H2O menghasilkan CuSO4 NH4 2 kali SO4 6H2O. Mula-mula CuSO4 5H2O 0,02 mol. NH4 2 kali SO4 0,02 mol. Reaksi CuSO4 5H2O 0,02 mol, NH4 2 kali SO4 0,02 mol.
CuSO4 NH4 2 kali SO4 6H2O 0,02 mol. Yang sisa adalah CuSO4 NH4 2 kali SO4 6H2O 0,02 mol. Massa CuSO4 NH4 2 kali SO4 6H2O yaitu mol dikali mR. Jadi 0,02 mol dikali 399,5 gram per mol sama dengan 7,99 gram. Rendemennya yaitu massa praktek per massa teoritis dikali 100%. Rendemen sama dengan 6,1 gram per 7,99 gram dikali 100%. Hasilnya yaitu 76,34%. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan garam kompleks tetramincaper 2 sulfat monohidrat CuSO4 NH4 2SO4 H2O. Diketahui mol CuSO4 H2O sama dengan 0,02 mol. Berat praktek sama dengan 4,54 gram. MrCuNH3 4SO4 H2O sama dengan 245,62 gram per mol. Yang ditanya adalah persen rendemen. Reaksi yang terjadi 4NH4OH plus CuSO4 5H2O plus H2O menjadi CuNH3 4SO4 H2O plus 8H2O. 1 mol CuSO4 5H2O sama dengan 1 mol CuNH3 4SO4 H2O. Yang pertama dihitung masanya dulu. Rumusnya massa CuNH3 4SO4 H2O sama dengan mol dikali mR. Massa CuNH3 4SO4 H2O sama dengan 0,02 mol dikali 245,62 gram per mol. Hasil dari massa CuNH3 4SO4 H2O yaitu 4,912 gram. Selanjutnya dihitung persen rendemen. Rumus dari persen rendemen yaitu persen rendemen sama dengan berat praktek dibagi berat teori dikali 100%. 4,54 gram dibagi 4,912 gram dikali 100%. Hasil dari persen rendemen yaitu 92%. Pembahasan. Garam merupakan senyawa yang umumnya hasil reaksi asam dan basa yang dapat bersifat asam, basa maupun netral. Beberapa garam dapat mengkristal dari larutannya dengan mengikat sejumlah molekul air sebagai hidrat. Sebagai contoh, CuSO5H2O, FeSO 7H2O, dan AlSO 9H2O. Bentuk struktur dalam kristal terdiri atas kation terhidrat dan anion terhidrat, seperti CuOH4 2+ dan SOHO dalam CuSO4 5H2O. Selain itu, banyak dijumpai ion-ion kompleks stabil yang dibentuk oleh ion logam transisi dengan molekul atau ion yang terikat lebih kuat daripada molekul air. Sebagai contoh, CONH3 dan FeCN. Garam yang mengandung ion-ion kompleks dikenal sebagai senyawa koordinasi atau garam kompleks. Misalnya, heksamin kobalt 3 klorida, CONH3Cl, dan kalium heksasianofera 3, KFeCN. Garam kompleks berbeda dengan garam rangkap. Garam rangkap dibentuk apabila dua garam mengkristal bersama-sama dalam perbandingan molekul tertentu. Garam-garam itu memiliki struktur sendiri dan tidak harus sama dengan struktur garam komponennya. Dua contoh garam rangkap yang sering dijumpai adalah garam alumina, KaISO 12H2O, dan ferroamonium sulfat, FeNH2SO4 6H2O. Garam rangkap dalam larutan akan terionisasi menjadi ion-ion kompleksnya, biasanya terhidrat. Dalam percobaan ini akan dipelajari pembuatan garam kompleks tetraamin tembaga 3 sulfat monohidrat dan garam rangkap kupri amonium sulfat dari garam kupri sulfat dan amonium sulfat. Berdasarkan praktikum yang telah kelompok kami lakukan, diperoleh hasil sintetis
Berdasarkan percobaan yang telah kelompok kami lakukan, diperoleh hasil sintesis garam kompleks dengan massa garam tetramin copper 2 sulfat monohidrat CuSO4 NH42 sebanyak 4,912 gram dengan rendemen 92%. Berdasarkan hasil percobaan hasil sintesis garam rangkap dengan massa garam rangkap kupri amonium sulfat CuSO4 NH42 SO4 6H2O sebanyak 7,99 gram dengan rendemen sebesar 76,34%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.